Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati pemerintah desa Mamua, kepala desa, para kaum, Pak Sekdes, dan kepala dusun. Yang saya hormati Pak Sekjam, rekan bersama Pulau, yang saya hormati Bapak Kasih Pemerintahan pada kantor bersama Pulau, Pak Kasih Kesos juga hadir di dalam pertemuan pagi hari ini. Rekan-rekan dari tenaga pendamping profesional yang juga turut hadir, para warga masyarakat dusun apa ini? Dusun satu ini semua ya. Alhamdulillah, insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bersyukur kepada Allah, berserah kepada Rasulullah. Alhamdulillah di pagi hari yang sangat cerah hari ini kita masih beroleh kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama hadir di dalam musyawarah khusus satu yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Mamunga sebagai tugas mengawali penyusunan RPJM yang sesuai jabatan kepolisian 6 tahun ke depan. Salam serta salam semoga berjuang kepada kita Nabi besar Muhammad SAW, dan keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah sahabatnya akan selalu sampai kepada yang alhamdulillah masih istiqomah menjalankan sunnah dan perintah beliau. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertemuan hari ini cukup strategis sekali dan juga sudah diatur di dalam Permendagri nomor 114 tentang sistem perencanaan untuk desa yang kalau tidak saya keliru ini sebetulnya sudah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja karena ini berdasarkan aturan, maka wajib hukumnya bagi pemerintah desa untuk memberikan kesempatan, memberikan peluang terhadap apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat di dalam kurun waktu tertentu yang kemudian itu akan dibuat dalam satu program desa yang harus menjadi sasaran. Tentu kesempatan ini sangat baik sekali, terutama untuk masyarakat itu sendiri. Hari ini pemerintah desa datang langsung menemui masyarakat dan mengharapkan masukan dari berbagai masyarakat terhadap apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah desa dalam kurun waktu itu ke depan. Karena betapapun Bapak Ibu, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa sesungguhnya itu adalah amanah dari warga masyarakat sendiri, yang harapannya apa yang akan terbuka maupun akan tersampaikan hari ini wajib hukumnya bagi pemerintah desa memperhatikan. Nah, oleh sebab itu saya sangat mengharapkan pada seluruh warga masyarakat akan memanfaatkan momen yang cukup strategi pada pagi hari ini. Memang saya tahu persis untuk desa Mamuna, bahkan ada 3 desa yang secara struktural DPD-nya itu sudah berakhir masa jabatan, tetapi juga sudah dilakukan pemilihan. Faktanya sudah ada, siapa yang terpilih itu sudah ada. Memang secara yuridisnya tinggal kelengkapan administrasinya. Saya sudah berusaha untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten menyangkut keterlambatan SK tersebut. Itu saya mengharapkan kepada Bapak Ibu DPD yang sudah terpilih, silakan melaksanakan tugas sebagai DPD. Insya Allah SK yang menjadi pegangan pertama itu akan dalam waktu yang singkat insya Allah akan segera keluar. Dan pasti
SK akan keluar. Selamat datang Ibu Koordinator TPP. Mohon maaf ini saya sudah mendahului Ibu. Yang pasti kapan TMT untuk BPD itu akan keluar, pasti akan mengacu pada akhir masa jabatan BPD kemarin. Sehingga tidak salah kemudian kalaupun BPD yang sudah terpilih itu sudah bisa melaksanakan tugas. Tinggal secara administrasi yang perlu kita lengkapi. Jangan sampai ini akan menjadi alasan kemudian bagi pemerintah desa tidak bisa melakukan tahapan-tahapan untuk perencanaan karena terkendala pada SKBPD. Jadi saya katakan sangat tegas pada hari ini, silakan saja BPD bekerja, mengikuti tahapan-tahapan yang sudah disepakati bersama. Insya Allah TMT dari SK dari BPD tersebut akan mengikuti masa akhir jabatan dari BPD kemarin. Artinya kalau BPD-nya sudah berakhir pada bulan-bulan kemarin, maka pasti tugas SK tersebut akan dihitung mundur. Karena itu tidak bisa terjadi kekosongan. Jadi insya Allah BPD silakan bekerja saja. Ada BPD di sini ya? Perwakilan BPD mana? Oh iya, wah luar biasa sekali. Jadi insya Allah tidak ada kendala, silakan melakukan koordinasi dan pemerintah desa juga saya mengharapkan tetap berkoordinasi terus dengan BPD yang sudah terpilih. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara RPJM memang kebiasaan, bukan kebiasaan, memang seharusnya harus diawal dari penggalian gagasan dari usul-usul yang kemudian pada tingkatan desa itu akan diakomodir dalam sebuah program yang juga akan ditetapkan bersama BPD. Apa yang akan kita sampaikan hari ini, gagasan apa yang akan disampaikan hari ini kemudian yang akan diangkat menjadi sebuah program. Tentu kalau kita bicara program, tentu akan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan desa itu sendiri yang sebagaimana tertuang dalam Permendagri 1 tahun tersebut. Yang disitu telah dilakukan juga harus ada korelasi antara program yang akan disampaikan melalui gagasan hari ini dan juga harus mempertimbangkan program-program di tingkat pusat dan tingkat daerah. Nah di situ sebetulnya kunci dari semua yang akan membuatkan sebuah program di desa. Tetapi juga saya titipkan kepada kita semua tentunya ini agar lebih memperhatikan program-program dan menggunakan program yang cukup strategis. Hari ini pemerintah pusat sampai ketika tempat ini lebih mengedepankan penyelamatan ekonomi kemasyarakatan. Di desa tidak bisa harus ada warga masyarakat yang miskin lagi. Apalagi kalau kita bicara menyangkut kebutuhan dasar, yang harus menjadi perhatian kita itu adalah persoalan ekonomi masyarakat, kemudian persoalan pendidikan dan juga kesehatan. Nah 3 komponen ini Bapak Ibu yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa. Yang tentunya ini juga harus berangkat dari apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah desa itu diberikan mandat, diberikan kewenangan oleh Bapak Ibu masyarakat apa saja yang akan mereka lakukan oleh pemerintah desa dalam kurun 6 tahun ke depan. Singkatnya Bapak Ibu, apa yang akan tertuang dalam RPJM nanti itu semuanya berawal dari semua masukan gagasan dari Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Itu di titik poinnya begini. Sehingga di kesempatan yang sangat berbahagia ini saya mengharapkan kepada kita semua untuk manfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Yang dijaga kemudian nanti adalah jangan sampai hal yang tidak tersampaikan kemudian itu yang dituntut kepada pemerintah desa, padahal kita tidak pernah memberikan mandat tersebut. Mandat tersebutnya itu ada di tangan Bapak Ibu. Lalu ini saya tidak henti-hentinya menyampaikan kepada kita semua sebetulnya agar manfaatkan waktu ini dengan semaksimal mungkin. Kalau semua yang menyangkut kebutuhan masyarakat akan tersampaikan hari ini, insya Allah saya berharap ke depan tidak ada program-program yang di desa yang dinamakan dengan program yang berulang. Semua dilakukan sesuai tahapan-tahapan dan tentu harus memperhatikan kebutuhan skala prioritas.
yang kemudian ini akan terarah semua. Apalagi hari ini pemerintah mendesak pemerintah desa agar segera menyelesaikan apa yang dinamakan dengan SDGs. Ini yang kemudian akan menuntun semua. Kalau kita bicara SDGs itu kan datanya itu kan baiknya baik aja. Kondisi masyarakat dimanapun, kalau dia masih masyarakat di desa Manggula, pasti akan terbaca di situ. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat tersebut, bagaimana kondisi kesehatan masyarakat tersebut, bagaimana kondisi untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan tersebut. Nah ini yang kemudian akan juga akan lebih mempermudah bagi pemerintah desa untuk menyusun program ke depan. Kalau kemarin saya masih banyak menemukan ada program-program yang berulang yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga dalam kurun waktu 6 tahun hampir tidak ada yang bisa ditinggalkan dari pemerintah desa tersebut. Karena semuanya program dalam kurun 6 tahun itu hanya berakhir di drainase. Nah ini jangan sampai terulang kembali. Oleh sebab itu, saya mengharapkan hadirnya SDGs, kemudian munculnya gagasan-gagasan dari masyarakat yang ada di dusun satu, insya Allah akan semakin mempermudah semua hal-hal yang terkait dengan apa yang akan direncanakan dan akan bermuara pada program desa dalam tahun depan. Di situ poin penting, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya atas nama pemerintah kecamatan menyampaikan dan mengapresiasi atas partisipasi masyarakat yang hari ini. Hanya potret hari ini yang Bapak Ibu gambarkan itu mengindikasikan bahwa antara pemerintah dan masyarakat itu berbangun kerjasama yang baik, dan itu menjadi harapan pemerintah juga. Dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat itu sangat menentukan sekali. Sukses atau tidaknya program yang akan dilaksanakan di tingkat desa. Salah satu poin yang sangat menentukan itu adalah partisipasi. Nah, partisipasi seperti apa yang diharapkan, paling tidak di momen-momen seperti ini sampaikanlah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara umum. Apa yang menjadi harapan masyarakat ke depan sampaikan di tempat ini. Dan kalau kita kawal bersama, ada lembaga yang juga diberikan mandat dalam hal ini BPD untuk mengawal apa saja yang akan bisa tersampaikan oleh masyarakat yang menjadi kebutuhan masyarakat desa Manggula. Jadi semuanya sudah terlaksana secara terstruktur, Bapak Ibu. Begitu juga harapan saya untuk BPD, tentu tidak saja menempatkan diri sebagai pengawas, juga saya harapkan menjadi mitra yang sangat berdampingan, yang bersamaan dengan pemerintah desa untuk menyelesaikan dan menjawab semua hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena dalam pemantauan kami bahkan ada BPD yang melebihi tugas camat, bahkan sudah menjadi auditor. Ada batasan-batasan tugas yang diberikan dan dia menjalankan melalui peraturan yang ada. Sehingga kepada BPD yang sudah terpilih kemarin, saya mengharapkan agar menguasai penuh regulasi tentang tugas dan tanggung jawab BPD tersebut. Jangan sampai kita sudah melangkahi lebih jauh, dan apalagi kalau sudah masuk pada ranah-ranah yang menjadi bukan kewajiban kita, sehingga ini akan berakibat terhadap sinergitas antara BPD dengan pemerintah desa akan semakin meningkat. Ada ruang-ruang tertentu untuk kita, ada ruang pemerintah, ada ruang BPD. Nah, pahami tugas-tugas itu, di situ batasan-batasannya. Jangan sampai kita salah melangkah sehingga akan berakibat terhadap kondisi yang diharapkan, dan itu juga akan berdampak terhadap tidak suksesnya program-program yang menjadi harapan masyarakat ke depan. Nah, insya Allah hadirnya BPD yang sudah terpilih kemarin, insya Allah ini akan semakin mempererat, akan membuahkan sinergi yang bagus
antara elemen masyarakat yang melalui BPD bersama pemerintah desa. Kalau ini berjalan seiring sejalan untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat di desa Mamang, insya Allah saya meyakini apa yang menjadi keinginan kita ke depan itu akan terjawab dengan sendirinya. Karena tetap kunci di Bapak Ibu. Tetapi lagi-lagi partisipasi dari kita semua tentu juga sangat menentukan keberhasilan dari apa yang akan kita rencanakan ke depan. Nah, oleh sebab itu sekali lagi atas nama pemerintah kecamatan menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya dari kita semua yang telah hadir di sini sebagai bentuk partisipasi awal pada pemerintah desa sebagai upaya kita bersama untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa kita masyarakat DPD dan seluruh masyarakat yang ada di desa Mamang wabil khusus dusun 1 ini siap melaksanakan apa saja yang menjadi program yang akan digagas pada hari ini yang insya Allah itu akan menjadi aksi oleh pemerintah desa. Saya kira ini beberapa poin penting yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Insya Allah keikhlasan Bapak Ibu untuk datang di tempat ini akan membuahkan amal ibadah untuk kita semua. Barangkali itu saja, lebih dari kurang saya mohon maaf, dan marilah sambil melapaskan basmalah Bismillahirrahmanirrahim musyawarah dusun atau musdus dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa seperti yang kita kenal dengan RPJMD kami buka dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.